تنزيل من رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah. Yang maha berkuasa, tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Allah memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan jasmani, lebih-lebih kekuatan rohani, sehingga malam hari ini kita bisa bersua kembali di dalam tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis dari Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim tentang hukum fikih. Jamaah rahimakumullah, hadis-hadis dalam kitab ini tidak diragukan lagi kesohihannya karena diambil dari dua sumber kitab hadis yang paling sahih, yaitu Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pada pertemuan sebelumnya di halaman 48 kita masuk bab 9. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini, yaitu tentang keutamaan dan kewajiban sholat berjamaah. Pertama, hadis ini menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Hadis 62, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri 27 derajat. Kalau panjenengan sholat sendiri itu hanya dihitung 1 derajat sholatnya, jadi hanya dianggap dicatat seperti 1 kali sholat. Sedangkan ketika panjenengan sholat berjamaah itu dicatat seperti 27 kali sholat. Jemaah rahimakumullah, kalau kita ngikuti rumus dari Al-Quran, setiap 1 kebaikan dibalas berapa? 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan 1 kebaikan, maka baginya 10 pahala. Kalau kita sholat 1 kali, itu ibarat sholat 10 kali. Ngoten. Kalau kita sholat berjamaah, jamaah rahimakumullah, ya, ini diibaratkan seperti sholat 27 kali kali 10. Berapa? 270 pahala, jamaah rahimakumullah, ya. Nah, itu keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri. Baik berjamaah di rumah, lebih-lebih berjamaah di masjid, ya. Kemudian hadis 63 ini berbicara tentang hukum sholat berjamaah, terutama di bagian-bagian yang terakhir, ya. Ini masih 63, mohon maaf, 63 masih berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah.
bahwa orang yang berangkat ke masjid setiap langkahnya akan dihapus dosanya dan setiap langkahnya lagi akan dinaikkan derajatnya. Kemudian malaikat itu akan selalu mendoakan kepada Allah agar yang bersangkutan mendapatkan rahmat selama yang bersangkutan itu berada di tempat sholat. Nah, seperti panjenengan sekarang ini berangkat dari rumah niatnya sholat berjamaah, kemudian sekarang masih di tempat sholat walaupun tidak sedang dalam keadaan sholat, ini malaikat sedang mendoakan. Orang yang ada di sini didoakan oleh malaikat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan wala yazalu fi salatin man tadara shalah. Orang itu tetap dianggap sholat apabila dia menunggu sholat. Jadi menunggu yang ada pahalanya itu yang menunggu sholat, Bapak Ibu. Kalau panjenengan menunggu kawan datang itu ya baik, tapi tidak ada keutamaannya. Panjenengan menunggu apa lagi? Menunggu gajian, ya itu itu juga baik jemaah, tapi tidak ada keutamaannya. Menunggu yang ada keutamaannya itu, dan setiap detik dari menunggu itu dihitung sebagai pahala adalah menunggu sholat. Sehingga dikatakan dalam hadis ini, seseorang itu dianggap sholat selama dia menunggu sholat, walaupun ketika menunggu itu dia tidak sedang sholat. Subhanallah. Panjenengan duduk di majelis ini tidak hanya thalabul ilmi, tapi juga menunggu sholat isya datang. Maka selama panjenengan duduk di sini untuk menunggu sholat isya, itu dianggap selalu melaksanakan ibadah sholat. Subhanallah. Ini keutamaan menunggu datangnya sholat. Kemudian hadis 64, hadirin, ini berbicara tentang hukum sholat berjamaah. Kalau kita ngikuti hadis 64, ya, hukum sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Karena di hadis 64 Nabi mengancam, aku ingin kalian mengimami sholat, lalu ketika kalian sholat aku akan keliling mencari rumah-rumah yang orangnya tidak datang ke masjid. Aku akan bakar rumahnya, kata Nabi. Ini ancamannya keras. Jadi Nabi itu punya keinginan ingin membakar rumah sahabat yang tidak sholat berjamaah. Sehingga menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah itu hukumnya fardhu ain, ya, fardhu ain. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sholat berjamaah itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Kalau Nabi hidup sampai sekarang, berapa rumah yang dibakar karena banyak umat yang tidak sholat berjamaah, hadirin. Maka jangan tinggalkan sholat berjamaah, ya. Tanda orang itu soleh, dia tidak meninggalkan sholat berjamaah, ya. Kemudian sekarang kita masuk hadis 65. Nah, hadis ini berbicara tentang hukum wanita sholat berjamaah di masjid. Jadi untuk wanita itu ada aturan tersendiri ketika keluar rumah, baik ke masjid atau ke pasar atau ke tempat kerja. Bagi wanita ada aturan tersendiri. Kalau laki-laki los, tidak ada aturan, tidak ada ketetapan tertentu yang harus dijalankan ketika laki-laki itu keluar rumah, tidak ada, hadirin. Sedangkan wanita ini ada, karena memang hakikatnya wanita itu ada di rumah. Jadi prestasi wanita yang paling tinggi itu adalah diam di rumah, itu prestasi paling tinggi. Jangan menganggap prestasi wanita itu adalah ketika bekerja gaji besar, bukan prestasinya itu. Prestasi tertingginya dia adalah diam di rumah, yang mendidik anak, melayani suami, ya, mengurus rumah tangga, jemaah rahimakumullah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian.
Jadi kalau fitrah wanita itu di rumah, kalau fitrah laki-laki kerja, jangan di rumah. Kerja. Ya, keluar jemaah rahimakumullah. Nah, maka sekarang kita masuk hadis 65 halaman 50. Langsung kita baca terjemahnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian diminta izin istrinya untuk pergi ke masjid, maka janganlah menghalanginya. Salim bin Abdullah menuturkan bahwa Bilal bin Abdullah mengatakan, demi Allah kami akan menghalangi mereka. Jadi Nabi kan mengatakan kalau istri kalian minta izin jangan dihalangi. Tapi ini ada seorang laki-laki yang mengatakan demi Allah kami akan menghalangi mereka. Berarti tidak mengizinkan istri-istrinya untuk keluar rumah. Salim menuturkan bahwa Abdullah bin Umar lantas mendatangi Bilal dan mencercanya. Salim belum pernah melihat cercaan seperti itu. Abdullah bin Umar lantas berkata, aku telah menyampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah, akan tetapi engkau justru berani mengatakan demi Allah kami akan menghalangi mereka. Dalam lafal Muslim dikatakan, janganlah kalian menghalangi wanita-wanita hamba Allah dari masjid-masjid Allah. Ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang ketika Nabi masih hidup, sahabat ini usianya dikatakan dalam sebuah riwayat masih belasan tahun. Jamaah rahimahullah. Karena sahabat ini anak dari khalifah yang kedua, Umar ibn al-Khattab. Namanya Abdullah bin Umar. Sahabat ini sangat cinta kepada ilmu, Bapak Ibu. Sangat cinta kepada ilmu sehingga sahabat ini menjadi salah satu bintang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 Abdullah bin Umar, nomor 3 Anas bin Malik, kemudian nomor 4 Aisyah radhiyallahu anha. Ini luar biasa hadirin, masih belasan tahun tetapi banyak hadis-hadis yang dihafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau ini amat sangat cinta kepada ilmu? Menurut saya wajar karena ayahnya senang sama ilmu, Umar bin Khattab. Ya. Makanya di zaman Umar itu banyak sekali ijtihad termasuk salat tarawih menjadi 20 rakaat itu di zaman Umar ibn Khattab. Jadi apa yang dicintai oleh seorang ayah, oleh orang tua, itu biasanya yang disukai oleh anaknya. Kalau orang tuanya suka merokok, biasanya anaknya juga suka merokok, hadir. Kalau orang tuanya cinta kepada ilmu, cinta kepada Al-Quran, maka anaknya akan digiring oleh Allah untuk mencintai. Karena sehari-hari yang dilihat oleh anaknya kepada orang tuanya Al-Quran, ilmu, baca kitab, baca buku, sehingga tertanam dalam diri mereka kecintaannya kepada ilmu. Jadi Abdullah bin Umar membawakan hadis dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, gampangannya hadis ini terjemahnya begini: jika istri kalian minta izin untuk datang ke masjid, jangan dihalangi. Berarti berikanlah dia izin. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau istri panjenengan, bapak-bapak dan istri kita semua minta sholat berjamaah di masjid, minta izin, Pak, saya izin mau sholat berjamaah di masjid. Kalau ngikuti hadis ini, jangan dilarang. Ya, jangan dilarang. Nah, kemudian ada seorang tabi'in namanya Bilal bin Abdullah, jamaah rahimakumullah. Ketika hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar, dia berkata, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah kami akan menghalanginya. Jadi padahal Nabi memerintahkan untuk tidak dihalangi, untuk diizinkan, jemaah rahimakumullah. Tetapi ternyata tabi'in ini mengatakan, demi Allah kami akan melarang wanita-wanita kami, istri-istri kami untuk datang ke masjid.
Mungkin mereka melihat bagaimana perangai wanita-wanita di zaman tabi'in, ya, yang tidak seperti wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW. Tapi kemudian Abdullah bin Umar mencela laki-laki tersebut dengan celaan yang begitu luar biasa. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ukhbiruka an Rasulillah, aku kan sudah menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah bahwa jangan dilarang. Kenapa engkau melarang wanita-wanita kamu untuk datang ke masjid? Nah, maka hadirin jemaah rahimakumullah, hadis ini bolehnya seorang wanita sholat berjamaah di masjid, boleh. Nah, ada beberapa faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hendaknya seorang istri meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya jika ingin sholat di masjid. Nah, kalau seorang laki-laki nggak perlu minta izin sama istrinya, tapi kalau seorang istri mau ke masjid harus minta izin kepada suaminya. Izin ini bersifat apa? Kata ulama, izin itu bersifat wajib. Jadi wajib minta izin. Kecuali suaminya sudah memang mengizinkan dari awal, maka setiap dia ke masjid dia tidak perlu minta izin kepada suaminya. Ada 4 perkara di mana seorang istri harus minta izin kepada suami. Nah, ini diingat-ingat Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini, ya. Nanti panjenengan sampaikan kepada istrinya. Ada 4 perkara di mana seorang istri wajib minta izin sama suami. Pertama, ketika ingin berpuasa sunnah, minta izin dulu. Puasa Senin Kamis, puasa apa lagi? Puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, minta izin dulu sama suami. Karena melayani suami hukumnya wajib, sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. Minta izin dulu kepada suami. Pak, besok hari Senin saya mau puasa. Kata bapaknya, nggak usah puasa ya. Besok saya kan juga saya tidak puasa. Jadi besok kamu nggak usah puasa. Maka seorang istri tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa, puasanya tetap sah kata ulama, tapi dia telah melakukan perkara yang haram. Ya. Jadi puasanya tetap sah, cuman melakukan perkara yang haram. Sebab dia mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Suami itu Bapak Ibu punya hak untuk dilayani setiap saat, punya hak untuk diperhatikan dan ditaati, ya. Makanya seorang istri ketika ingin puasa sunnah harus izin kepada suami. Kecuali puasa sunnah itu tidak berulang kali, memiliki waktu dan jarang sekali terjadi. Contohnya puasa apa? Puasa Arafah kan setahun sekali. Ini kata ulama, seorang istri tidak wajib minta izin sama suaminya. Tetapi jika suaminya tidak membolehkan atau suaminya melarang, maka si istri itu tidak boleh puasa Arafah. Ya. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama itu harus minta izin. Kalau puasanya sering terjadi seperti Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, ya. Itu kalau puasanya sering terjadi, maka minta izin sama suami. Tapi kalau puasanya jarang terjadi, mungkin setahun sekali seperti puasa Arafah, puasa tanggal 10 Muharram, ini seorang istri tidak wajib minta izin. Dan ketika seorang istri tidak minta izin kepada suaminya, lalu di tengah-tengah puasa si suami itu minta istrinya membatalkan, maka si istri wajib membatalkan. Ya. Jadi mendahulukan hak suami itu lebih diutamakan daripada melakukan amalan sunnah, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang kedua, keadaan di mana seorang istri harus minta izin kepada suami adalah ketika memasukkan orang lain ke rumah. Ya, ketika memasukkan orang lain ke rumah, terutama laki-laki, harus minta izin kepada suami, ya. Karena ketika
seorang istri itu tinggal di sebuah rumah, maka rumah itu menjadi kekuasaan suami, walaupun rumah itu rumah istrinya atau rumah dari orang tua istrinya, jemaah rahimakumullah. Tetapi ketika dia memiliki suami, maka rumah itu berada di dalam kekuasaan suami. Tidak boleh ada orang masuk ke rumah itu tanpa seizin suami, jemaah rahimakumullah. Apalagi laki-laki, ya, harus minta izin dulu kepada suami. Kalau seorang suami tidak perlu minta izin sama istrinya, ya, walaupun rumah itu dalam kekuasaan, sertifikatnya atas nama istrinya, atau rumah itu memang warisan dari orang tua dari si istrinya, tidak perlu seorang suami meminta izin, karena seorang suami dalam rumah adalah pemimpin, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, seorang wanita itu wajib minta izin kepada suami kapan? Ketika ingin memakai uang suami, minta izin dulu. Jangan asal ngambil. Apalagi ketika uang itu bukan untuk kebutuhan bersama, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pribadi atau kebutuhan misalnya untuk bersedekah, untuk berinfak, izin dulu kepada suami. Ya, karena khawatir suami membutuhkan uang tersebut. Ya, memang infak itu baik, bersedekah itu baik, tapi kalau tidak izin kepada suami menjadi sebab infaknya menjadi tidak baik, jemaah rahimakumullah. Ya, memakai uang suami. Nah, kalau suaminya tidak ngasih sangu bagaimana? Misalnya panjenengan tidak ngasih sangu sama istri, uangnya ada tapi istrinya nggak dikasih. Bolehkah wanita mengambil uang suami tanpa seizin suami? Kata ulama, boleh, secukup untuk kebutuhannya dia, boleh, karena dia mengambil haknya, bukan mencuri, jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi kalau uang istri ini tidak boleh diambil oleh suami, tidak boleh dipakai oleh suami, jemaah rahimakumullah. Jadi uang istri itu uang istri, uang suami bisa juga menjadi uang istri, ya. Kemudian yang keempat, keadaan yang mengharuskan seorang wanita izin kepada suaminya adalah saat ingin keluar rumah. Subhanallah. Jadi wanita salihah itu kan fitrahnya di rumah. Maka ketika dia ingin keluar rumah, mungkin ke rumah temannya atau ke masjid atau ke pasar, izin sama suami. Mas, Pak, Ayah, saya izin mau keluar sama teman-teman saya untuk arisan misalnya, atau untuk ke masjid. Nah, ketika si suami tidak mengizinkan, seorang wanita tidak boleh keluar rumah. Jadi minta izin dulu, Bapak Ibu. Jadi panjenengan kita sebagai seorang laki-laki wajib mengajarkan adab-adab ini kepada seorang istri. Ya, kepada istri kita, jemaah rahimakumullah. Termasuk juga ke masjid, Bapak Ibu. Jadi wanita ketika ingin ke masjid harus izin kepada si suami. Kepada suaminya dia minta izin dulu. Sebagaimana hadis ini, apabila wanita di antara kalian meminta izin kepada kalian untuk datang ke masjid, fala yamna'ha, janganlah kalian melarangnya. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah dianjurkan bagi seorang suami untuk mengizinkan istrinya pergi ke masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Jika dapat menimbulkan fitnah seperti pakaiannya ketat, bersolek, memakai minyak wangi, maka tidak boleh diizinkan, jamaah rahimakumullah. Jadi panjenengan insyaallah bisa menilai istri saya ini kalau ke masjid aman atau tidak, ada fitnah atau tidak. Oh, mungkin istri panjenengan sudah sepuh, sudah tua, penampilannya tidak menarik, kemudian minta izin kepada panjenengan untuk ke masjid, maka dalam hal yang seperti ini kata Nabi jangan dilarang, izinkan, perbolehkan dia untuk datang ke masjid, jemaah rahimakumullah. Mungkin kata suaminya, oh nggak usah izin deh, kamu kan cantik, masih muda, kemudian bersolek, ya, pakaiannya juga tidak bisa menjaga pakaian yang baik, lalu minta izin ke masjid karena ada pengajian di masjid, sedangkan di masjid itu ada laki-lakinya, ya, pengajian itu pengajian umum. Maka kondisi seperti ini jika memang menimbulkan fitnah,
jangan diizinkan, jemaah rahimakumullah. Tetapi kalau di masjid itu perempuan semua, yang ceramah juga perempuan, ya, pengajarnya juga perempuan, diizinkan, la ba'sa, betul menuku. Bagaimana kalau penceramahnya laki-laki? Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau seorang ustadz yang mengajar istri panjenengan, jika istri panjenengan itu dapat menimbulkan fitnah, mungkin bersolek, mungkin pakaiannya kurang baik, atau wajahnya cuantik, ini bisa menimbulkan fitnah, maka jangan diizinkan untuk datang ke masjid, kecuali panjenengan tidak bisa mengajarkan. Kalau panjenengan tidak bisa mengajarkan ilmu agama kepada istri panjenengan, maka walaupun istri panjenengan cantik, tidak boleh melarang istri panjenengan datang ke masjid untuk belajar. Tapi kalau tujuannya untuk sholat, jemaah rahimakumullah, ini harus dilarang karena dapat menimbulkan fitnah. Kalau tujuannya selain sholat, mungkin ada tolabul ilmi, maka tolabul ini hukumnya wajib, maka jangan dilarang untuk datang ke masjid mencari ilmu. Karena Nabi mengatakan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban atas seorang muslim laki-laki dan perempuan. Kalau cari nafkah hanya laki-laki yang wajib. Sampai kapanpun wanita tidak wajib mencari nafkah walaupun suaminya meninggal dunia. Wanita itu enggak wajib, sampai hari kiamat wanita itu enggak wajib cari nafkah, Bapak Ibu. Walaupun suaminya meninggal. Lalu siapa yang menanggung hidup dia? Yang menanggung hidup dia saudara laki-laki dari suaminya itu, atau orang tua suaminya kalau masih ada. Dan yang menanggung anak-anak dari dia adalah saudara laki-laki suaminya selama anak itu belum baligh. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi wanita tidak wajib mencari nafkah, tetapi wanita itu wajib keluar untuk mencari ilmu. Makanya jangan dilarang wanita-wanita kita untuk keluar mencari ilmu. Ada 2 syarat wanita boleh keluar menuju masjid. Ini kalau tujuannya hanya untuk sholat, jemaah rahimakumullah. Yang pertama, alla takhruja mutatayyibatan au mutazayyinatan. Tidak boleh keluar dalam keadaan mutatayyibah, pakai minyak wangi, ya, au mutazayyinah, atau bersolek. Ya, karena wanita ini kan fitrahnya ingin diperhatikan, ingin diamati, ingin dilihat. Biasanya ketika keluar rumah, ya, itu lebih cantik dibandingkan ketika di dalam rumah. Nah, wanita-wanita yang seperti ini dilarang oleh Nabi datang ke masjid karena dapat menimbulkan fitnah. Kalau ibu-ibu pengen ke masjid, maka panjenengan tidak boleh pakai minyak, nggak boleh pakai minyak wangi. Tapi bukan berarti baunya apek, nggak juga, salah juga. Saya pernah pengajian saya datang ke pengajian itu, baunya luar biasa, harum Bapak Ibu, karena semua anggota pengajian itu ibu-ibu modis, ya, itu kalau udah pakai minyak wangi luar biasa. Kemudian saya peringatkan bulan depan ngaji lagi, jangan pakai minyak wangi. Kalau panjenengan masih pakai minyak wangi, saya tidak hadir pengajian. Gak ada yang pakai minyak wangi, tapi baunya gak enak semua. Jadi serba salah juga ini. Nah, maka jemaah rahimakumullah, bayangkan wanita ini betul-betul dijaga kehormatannya. Urusan minyak wangi aja diatur dalam Islam. Kemudian yang kedua, ya, syaratnya wanita itu boleh keluar untuk menuju masjid, ya, yaitu tidak tabarruj. Jadi tidak menampakkan sesuatu yang membuat laki-laki bersyahwat, ya. Pakaiannya tidak ketat, kemudian gaya jalannya juga tidak melambai-lambai, pokoknya tidak membuat laki-laki bersyahwat. Nah, maka ini diperbolehkan untuk datang masjid. Yang ketiga, biidni zawjiha, ada izin dari suaminya. Ada izin dari suaminya, maka dia boleh datang ke masjid. Ini 3 syarat seorang wanita boleh untuk sholat berjamaah di masjid.
Kemudian pelajaran yang ketiga, jemaah rahimakumullah, bolehnya wanita ke masjid hanya untuk sholat. Namun jika niatnya hanya untuk sholat, maka lebih utama sholat di rumah. Ya, jadi ibu-ibu kalau panjenengan ke masjid hanya niatnya untuk sholat aja, nggak ada yang lain, maka lebih utama sholat di mana? Di rumah. Karena Nabi mengatakan sholatul mar'ati fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Salat seorang wanita di ruangan makhda' itu di ruangan tertutup. Jadi di dalam rumah, dan di dalam rumah itu ada ruang tertutup lagi. Jemaah rahimahullah. Salat di situ lebih utama dibandingkan salat di rumah. Maksudnya di luar itu, mungkin di ruang tamu atau di musholanya. Jemaah rahimahullah. Wa salatuha fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Salat dia di dalam rumahnya itu lebih utama daripada salat dia fi hujratiha, di ruangannya. Biasanya orang-orang Arab itu ada ruangan khusus untuk nyantai, untuk ngobrol. Nah, salat di dalam rumahnya itu lebih utama dibandingkan salat di hujrahnya. Jemaah rahimakumullah. Jadi semakin tertutup tempat salat wanita itu, maka semakin utama. Makanya saya katakan tadi, kalau wanita ke masjid hanya untuk sholat, lebih baik sholat di rumah. Karena sholat di rumah itu pahalanya lebih gede, lebih besar dibandingkan sholat di masjid bagi wanita. Tapi kalau laki-laki itu wanita solehah. Kalau sholat di rumah itu wanita solehah. Kalau laki-laki sholat di rumah namanya laki-laki solehah itu. Nah, maka kalau laki-laki keutamaannya di masjid dibandingkan di rumah. Kalau wanita keutamaannya di rumah dibandingkan masjid, terbalik. Jemaah rahimakumullah. Tetapi jika ingin ke masjid, tujuannya bukan hanya untuk salat, namun ada tujuan lain, untuk mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, thalabul ilmi, maka dalam hal ini wanita lebih utama sholat di masjid dibandingkan sholat di rumah. Yang bikin utama itu bukan sholatnya, tetapi yang bikin utama itu adalah thalabul ilminya, menuntut ilmunya. Ya. Dan laki-laki tidak boleh melarang, kecuali panjenengan sudah mengajarkan istri panjenengan, sudah, kamu nggak usah ke masjid, nggak usah ikut pengajian Ustadz Rois, saya bisa mengajarkan kamu sendiri. Nah, ini wanita harus taat kepada suaminya, karena dia sudah cukup dengan ilmu yang diajarkan oleh suaminya. Ya. Tapi kan tidak banyak suami yang bisa mengajarkan istrinya. Yang ada suaminya yang diajar istrinya. Zaman sekarang ini, karena yang pengajian banyak ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak ini kalau saya perhatikan ya, pengajiannya ba'da maghrib. Dari pagi berangkat kerja, pulang sore, mandi, kemudian setelah itu datang ke masjid, ikut pengajian. Masuk nggak masuk ilmunya, iya. Masuk nggak masuk karena ngantuk hadirin. Ya. Nah, ditambah lagi nggak mencatat, itu tambah double. Tetapi sehingga kasus yang banyak terjadi zaman sekarang ini adalah wanita yang ngurui suaminya, yang ngajari suaminya, bukan suami yang ngajari wanitanya atau istrinya. Jemaah rahimakumullah. Tetapi sekali lagi, kalau seorang suami itu memang bisa mengajarkan istrinya, maka dia boleh melarang istrinya keluar rumah untuk thalabul ilm. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa mengajarkan, maka seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk thalabul ilmi. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah mengingkari dengan keras terhadap orang-orang yang menentang ketetapan sunnah Rasulullah. Makanya Abdullah bin Umar ketika ada orang menentang sunnah Nabi, kan sunnahnya kalau wanita minta izin tidak boleh dilarang, tapi ternyata ada seorang laki-laki yang ingin melarang istri-istrinya untuk datang ke masjid. Akhirnya dicela oleh Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan penentangan yang keras kepada orang-orang yang menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lanjut hadis berikutnya tentang sholat rawatib, hadis 66.
Masih dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah mengerjakan sholat sunnah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat Jumat, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Dalam lafal yang lain dikatakan sholat rawatib untuk sholat maghrib, isya, dan Jumat itu dikerjakan di rumah. Jadi kalau zuhur Nabi mengerjakannya di mana? Di masjid, sholat rawatib itu. Sedangkan untuk sholat rawatib yang maghrib, berarti ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya lalu ba'diyah Jumat, itu Nabi mengerjakannya di mana? Di rumah. Dalam lafal Imam Bukhari dikatakan, sesungguhnya Ibnu Umar mengatakan bahwa Hafsah telah menyampaikan hadis kepadanya. Hafsah ini putri Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat 2 rakaat, bahwa Nabi SAW mengerjakan 2 rakaat yang ringkas setelah fajar terbit. Waktu itu merupakan waktu di mana aku tidak menemui beliau. Ya. Paham? Belum ya? Jadi hadis 66 ini berbicara tentang salat rawatib. Salat rawatib adalah salat yang mengiringi salat wajib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyah, semua salat wajib itu ada qabliyahnya. Qabliyah zuhur ada, qabliyah asar ada, qabliyah maghrib ada, qabliyah isya ada, qabliyah subuh ada. Sedangkan ba'diyah tidak semua salat wajib ada ba'diyahnya. Ada 2 salat yang tidak ada ba'diyahnya, salat asar dan salat subuh, itu tidak ada ba'diyahnya, hadirin. Jadi sekali lagi rawatib itu salat yang mengiringi salat wajib, jamaah rahimakumullah. Kenapa Allah syariatkan salat rawatib? Kata ulama, karena Allah Maha tahu bahwa salat wajib kita ini banyak kekurangannya. Banyak kekurangan. Kurang khusyuk, kurang sempurna bacaannya, kurang sempurna gerakannya, dan kekurangan-kekurangan itu ditutup dengan rawatib, qabliyah maupun ba'diyah, jamaah rahimakumullah. Ya. Kalau salat itu salat wajibnya sempurna, maka salat rawatib itu bukan sebagai penutup kekurangan salat wajib. Ya, salat rawatib itu sebagai tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama dari sholat sunnah rawatib, Bapak Ibu. Kemudian di dalam hadis ini, jamaah rahimakumullah, dikatakan bahwa Nabi sholat qabliyah zuhur 2 rakaat, Nabi melaksanakan ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah Jumat 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, dan qabliyah subuh 2 rakaat. Dengan 2 rakaat yang ringan, jamaah rahimakumullah. Jadi kita bahas satu-satu ya. Pertama, Nabi melaksanakan sholat qabliyah zuhur berapa? 2 rakaat. Kalau kita merujuk kepada hadis yang lain, di hadis yang lain disebutkan yang lebih afdal itu 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Karena ada hadisnya mengatakan, ma min abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariḍah illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang muslim melaksanakan salat sunnah 12 rakaat setiap hari, ya, selain dari salat wajib, kecuali Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Subhanallah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan Sabtu pekan ketiga, Sabtu subuh, jemaah rahimakumullah. Jadi manfaat dari sholat rawatib itu adalah Allah akan bangunkan rumah di surga bagi yang merutinkan setiap hari. Karena Nabi menyebutkan kulla yaumin, setiap hari. Ya. 12 rakaat itu yang mana saja yang dimaksud? Kata hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya,
Yang pertama arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti yang afdal 4 rakaat sebelum zuhur, bukan 2 rakaat. Tapi kalau panjenengan melaksanakan 2 rakaat itu sudah cukup mendapatkan kesunahannya. Tapi belum afdal. Afdalnya berapa? 4. Kemudian wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil ghadah, 2 rakaat sebelum salat subuh, qabliyah subuh. Semuanya 12. Hadirin. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Rutinkan setiap hari, maka Allah akan membangunkan rumah di surga bagi yang bersangkutan. Subhanallah. Nah, kita pasti pengen punya rumah di surga, bukan hanya di dunia, ya. Rumah di dunia akan ditinggalkan, sedangkan rumah di surga itulah rumah yang abadi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian untuk salat rawatib ini, kata ulama, yang paling afdal dilaksanakan di rumah. Karena pada umumnya Nabi sering melaksanakan sholat sunnah rawatib di rumah dibandingkan di masjid. Kalau kita ngikuti hadis tadi, Nabi sholat sunnah rawatib di masjid itu adalah sholat zuhur, qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Selebihnya Nabi akan melaksanakan di rumah. Jamaah rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita datang ke rumah tahu-tahu minta makan, kemudian tidur. Rumah itu bukan hanya tempat istirahat, rumah bukan hanya dijadikan sebagai tempat makan, ya, tempat berkumpul dengan keluarga. Tapi rumah juga jadikanlah sebagai tempat sholat, Bapak Ibu. Sholat apa di rumah? Sholat sunnah. Ya, jadi sholat, kata Nabi, sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sholat seseorang yang paling utama adalah sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib yang paling utama di masjid. Jemaah rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis ini tidak disebutkan sholat ba'diyah Jumat. Mohon maaf, tidak disebutkan sholat qabliyah. Nah, di dalam hadis ini dikatakan wa raka'ataini ba'dal Jum'ah, 2 rakaat setelah Jumat. Nah, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang antara qabliyah Jumat itu ada atau tidak ada. Ya, qabliyah Jumat itu ada atau tidak ada, Bapak Ibu. Nah, menurut pendapat yang pertama, ya, sebagian pendapat mengatakan sholat qabliyah Jumat itu ada. Apa dasarnya? Hadis riwayat Imam At-Tabrani bahwa Nabi SAW diceritakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW yusalli qablal Jum'ah, beliau sholat sebelum Jumat, qabliyah Jumat, arba'an, 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan setelah Jumat beliau juga sholat 4 rakaat. Yaj'alu taslim fi akhirihinna raka'ah, beliau menjadikan salam di akhir rakaat. Jadi langsung 4, tidak 2-2, langsung 4 rakaat. Jemaah rahimakumullah, tanpa ada tahiyat di rakaat yang kedua. Kemudian dalil yang kedua bahwa salat qabliyah Jumat itu ada adalah hadis Nabi, ma baina kulli adzanaini shalah. Di antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah, itu ada salat. Makanya setiap salat wajib itu kan ada qabliyahnya. Walaupun sholat maghrib ada qabliyahnya, jemaah rahimakumullah. Nah, hadis inilah yang dijadikan acuan oleh pendapat pertama yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu ada qabliyahnya. Ngaten. Karena hadisnya umum, antara adzan dan iqamah ada sholat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak ada. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ini pendapat yang paling kuat, yang paling rajih. Nah, pendapat paling kuat itu tergantung siapa yang menguatkan, ya. Tetapi kalau kita mengikuti Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu, beliau mengatakan ini pendapat yang paling rajih.
bahwa sebelum sholat Jumat dilaksanakan itu tidak ada sholat qobliyah Jumat. Yang ada adalah sholat sunnah mutlak menunggu khatib naik mimbar. Jadi sunnahnya sebelum khatib naik mimbar itu tabkir, datang pagi-pagi dan memperbanyak sholat, namanya sholat sunnah mutlak. Jadi niatnya itu bukan sholat sunnah qobliyah Jumat, niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Jemaah rahimakumullah, memperbanyak sholat dan baru berhenti sholat sunnah ketika khatib sudah naik mimbar. Ini pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah, ya. Jadi sama-sama ada dalilnya. Yang tetap sholat sunnah qobliyah Jumat ada dalilnya, yang tidak sholat qobliyah Jumat juga ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu yang nggak sholat Jumat, nggak ada dalilnya. Baik, kemudian di dalam hadis 66 ini yang disebutkan tentang keutamaan sholat qobliyah subuh. Hadis 67 juga masih menyebutkan tentang sholat qobliyah subuh, Bapak Ibu. Dikatakan dalam hadis 67, hadis yang terakhir ya di bab ini, Aisyah mengatakan tidak ada satu sholat sunnah pun yang lebih diperhatikan oleh Nabi, lebih dijaga oleh Nabi daripada sholat 2 rakaat sebelum fajar. Jadi sholat qobliyah subuh. Dalam lafal yang lain dikatakan 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ini keutamaan sholat qobliyah subuh. Jangan tinggalkan sholat sunnah qobliyah subuh, Bapak Ibu. Karena dikatakan dalam hadisnya, Nabi itu walaupun dalam keadaan perjalanan safar ya, ada 2 sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi. Yang lain-lain tidak dilaksanakan oleh Nabi ketika safar, yaitu sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Ini menunjukkan keutamaannya, hadirin. Sampai-sampai walaupun safar Nabi nggak mau meninggalkannya. Subhanallah. Ya. Kemudian sholat sunnah qobliyah subuh ini sunnah dilakukan khafifataini, ringan. Jadi tidak panjang. Yang dipanjangkan nanti sholat subuhnya. Qobliyah subuhnya tidak dipanjangkan. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, rakaat pertama Nabi membaca Al-Kafirun, rakaat kedua Nabi membaca Al-Ikhlas, Bapak Ibu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seakan-akan Nabi nggak baca Al-Fatihah, saking cepatnya. Tapi ukuran cepat sahabat dengan kita ini kayaknya beda. Jangan-jangan yang kita kira lama bagi sahabat itu cepat, kan begitu? Ya. Nah maka sholat sunnah qobliyah subuh ini sunnah dilakukan khafifataini, takhfif, diringankan. Dan setelah sholat sunnah qobliyah subuh disunnahkan juga untuk, kata ulama, al-ittija' ala syikil aiman, berbaring dengan bagian kanan. Sunnah, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Habis sholat qobliyah subuh, Nabi berbaring dengan sisi kanannya. Itu di rumah. Kalau di masjid ya jangan, hadirin lah, nanti mengganggu yang lain. Kalau di rumah, qobliyah subuh di rumah dengan bagian yang kanan. Ya, ada sisi hikmah dari sisi kesehatan mungkin ya. Wallahu taala alam. Tapi sunnah itu kan tidak harus kita tahu ada hikmahnya atau tidak. Yang penting ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi, ya kita lakukan. Jemaah, asalkan kata ulama tidak ngantuk. Jadi kita baring itu tidak bikin kita ngantuk atau tidak bikin kita tertidur. Kalau bikin kita ngantuk atau bahkan bikin kita tertidur, maka lebih baik ditinggalkan. Langsung berdiri datang ke masjid. Kemudian dikatakan dalam hadis ini bahwa sholat sunnah qobliyah subuh itu keutamaannya seperti apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Saking utamanya sholat ini Bapak Ibu, sampai-sampai ketika Nabi tidak melaksanakan qobliyah subuh karena ada udzur, mungkin Nabi telat bangunnya sehingga ketika bangun langsung ke masjid, Nabi akan mengqadha'nya ketika matahari terbit. Subhanallah. Ini kata Imam Syafi'i dalil bahwa sholat sunnah itu boleh diqadha jika kita memang rutin melakukannya. Jadi kalau panjenengan bangun-bangun sudah azan, kemudian berwudu, setelah berwudu sudah qomat langsung ke masjid, tidak sempat qobliyah subuh,
maka setelah matahari terbit panjenengan boleh mengqadha salat qabliyah subuh untuk mendapatkan keutamaannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Monggo Pak Agus. Kalau janda, gimana Mas Andri kalau janda? Jadi sama, ketika seorang wanita itu berstatus sebagai janda, maka dia harus izin kepada walinya. Siapa walinya? Ya orang tuanya. Masih ada tidak orang tuanya? Oh, orang tuanya sudah tidak ada. Mungkin dia punya anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya sudah tidak ada, jemaah rahimakumullah, anaknya perempuan semua, maka dia bisa menilai dirinya sendiri. Dia bisa menilai dirinya sendiri. Artinya dia tidak perlu izin ke siapa-siapa kalau tidak ada walinya, jemaah rahimakumullah. Ya. Dia bisa menilai dirinya sendiri, dia ada fitnah atau tidak ketika keluar. Yang jelas kalau janda biasanya banyak fitnah. Ya, kalau janda biasanya banyak fitnah ketika ke masjid. Ya. Nah, maka ketika timbul fitnah, yang bersangkutan lebih baik sholat di rumah, kecuali ke masjid untuk talabul ilmi. Ya. Yang lain? Nah, silakan Pak. Iya betul. Baik, misalnya ini kasus yang pernah dialami oleh Nabi. Pernah, bukan sering ya. Jadi Nabi itu pernah safar, kemudian bangun-bangun ketika matahari sudah panas. Jadi Nabi dibangunkan oleh panasnya matahari. Sebenarnya waktu itu Abu Bakar sudah bangun. Cuman Abu Bakar melihat Nabi tidur lagi. Jadi Nabi masih tidur, sungkan yang membangunkan. Akhirnya Abu Bakar tertidur lagi, jemaah rahimakumullah. Bangun-bangun ketika matahari sudah panas. Akhirnya Nabi mengatakan tempat ini telah dikuasai oleh syaitan. Nah, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berwudu, kemudian adzan, tetap disunahkan adzan. Lalu setelah adzan Nabi SAW menegakkan sholat qabliyah subuh. Jadi qabliyah dulu baru sholat subuhnya, jamaah rahimakumullah. Kan sudah siang, betul nopo, tetap disunahkan selama tidak ada kesengajaan. Ya, bangun siang itu selama tidak ada kesengajaan. Jadi kalau panjenengan kesiangan bangun-bangun sudah jam 5:30 dan 5:30 sudah habis waktu subuh, berwudu, sholat qabliyah subuh dulu 2 rakaat, kemudian setelah itu baru sholat subuh. Insya Allah pahalanya sama dengan yang sholat qabliyah subuh pada waktunya dan dengan yang sholat subuh pada waktunya. Insya Allah selama memang sebabnya itu karena tertidur, bukan karena kesengajaan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.